mikul kerbau. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa hubungan kata mikul kerbau dengan hari raya? Tidak ada. Tapi kalau sudah berpantun itu namanya orang tetap bersorak, ibu bapak. Sesuai tak sesuai, tetap saja enak didengar. Karena itu Melayu ini identik dengan pantun. Tapi malam ini tidak akan ada pantun. Pantun tadi contoh itu. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan Ramadan yang lalu bukanlah Ramadan terakhir bagi kita. Harapan kita seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan, baik sholat tarawih, puasa, dan yang lain-lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sahabat Rasul, 6 bulan setelah selesai Ramadan itu, doa mereka selalu muncul, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Nanti 6 bulan akan memasuki bulan Ramadan, doanya berubah lagi, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Artinya doa terkait dengan puasa ini bukan hanya di awal Syawal, tapi 1 tahun mereka berdoa. Karena memang tidak ada yang bisa memastikan bahwa ia akan tetap hidup di tahun mendatang. Kalau diukur-ukur mati itu sekarang amatlah simpel dan mudah. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang sehat badannya, tiba-tiba beritanya meninggal dunia. Terkejut kita. Malam tadi dia masih berolahraga, kok pagi sudah meninggal dunia? Enggak usah pakai kok. Allah kalau sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan termasuk ajal, bila sudah sampai la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, tak dapat dimundurkan walaupun sesaat dan tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Hanya Allah selalu memberikan cara yang paling baik menurut dia untuk mengakhiri kehidupan ini. Walau bagaimanapun ada 2 modelnya. 1 mati mendadak, yang kedua mati pelan. Bapak Ibu kalau disuruh pilih, mana yang Bapak Ibu pilih? Mau mati mendadak atau mati pelan? Silakan dijawab dulu baru kita lanjutkan pengajian. Mendadak saja atau pelan-pelan? Saya berikan kategori biar bisa memilih dengan baik. Kalau mati pelan, didahului oleh sakit dulu. Sakit hari ini masuk 3 bulan di awal bros. Pulang nggak sembuh, masuk lagi sekali, sudah 3 kali masuk baru mati. Itu namanya mati pelan. Kalau mati mendadak, pusing-pusing sedikit jatuh bab langsung meninggal dunia. Maunya yang mana? Ya udah, mari sama-sama kita berdoa agar yang berkeinginan mati mendadak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan usia kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita melihat ayat Al-Quran ketika Allah berkata, mengingatkan nanti di hari akhirat orang yang aku terima itu adalah orang yang bersih hatinya. Apa maksudnya itu? Ada isyarat bahwa manusia itu harus lebih perhatian pada hatinya daripada pada badannya. Kenapa begitu? Karena badan kalau terurus dengan baik tidak menjadi syarat diterimanya Allah. Tapi kalau hati terurus dengan baik, kata Allah Ta'ala, yaumu la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti anak tidak kami terima, harta benda juga tidak kami terima, kecuali orang yang datang kepadaku dalam keadaan hatinya yang bersih. Jadi kalau begitu, orientasi hidup jangan hanya kepada fisik, tapi yang paling penting itu orientasi hidup mesti kepada pembinaan hati. Kalau hanya untuk fisik, ibu bapak, pagi sudah goes, berlari sepanjang jalan Sudirman, pulang-pulang berkeringat singgah di roti canai habis 3 biji.
Katanya mau menguruskan badan. Ketika olahraga turun sesenti, setelah olahraga naik 5 senti. Ada yang sangat peduli dengan fisiknya. Kalau bagi kaum perempuan lebih lagi, karena memang perempuan ini sangat mengandalkan fisik. Maka sedikit saja masalah pada wajah itu hebohnya kemana-mana. Sibuk mencari di dunia, di TikTok, apa gerangan bedak yang paling cocok. Nampak di situ MS Glow. Dicoba, bagus. Tapi apakah dia bisa bertahan lama? Tidak. Jadi ini tidak akan ada pengaruhnya dalam penerimaan Allah. Begitu juga fisik-fisik yang lain. Karena itu orientasi hidup manusia itu sebenarnya harus pada pembinaan hati. Karena ibu bapak, baik buruknya hidup kita ini memang tergantung kepada hati kita. Kalau ada tetangga kita cerewet, hobi berkelahi, sedikit-sedikit bertengkar, yang bermasalah itu kira-kira apanya tuh? Hatinya. Begitu dilihatnya kita membeli mobil baru, marah-marah dia sama anaknya. Padahal anaknya enggak melakukan apa-apa. Kucingnya pun dimarahinnya. Apanya yang bermasalah? Hatinya. Maka jangan heran ketika hati itu tidak terkelola dengan baik, kesulitan hidup, masalah hidup, semua terkait dengan problematika itu akan muncul. Orang masa muka karena hatinya, juga karena hatinya. Orang yang selalu mencela karena hatinya. Orang yang tak nyaman tetangga dibuatnya juga karena hatinya. Orang yang selalu menceritakan keburukan juga hatinya. Orang yang selalu mencela hatinya. Orang yang tak bersyukur hatinya. Orang yang sombong hatinya. Orang yang banyak mengeluh hatinya. Orang tak tahu malu hatinya juga. Jadi artinya memang hati ini menjadi aspek terpenting yang mesti menjadi perhatian kehidupan manusia. Itulah sebabnya makanya Nabi mengatakan di jasad kita ini ada segumpal daging atau darah. Bila dia baik, baiklah jasad kita. Tapi kalau dia buruk, maka buruk semua. Bukan satu, semua. Orang kalau sudah buruk hatinya, buruk kata-katanya. Kalau sudah buruk hatinya, buruk pemikirannya. Kalau buruk hatinya, buruk cara pandangnya. Kalau buruk hatinya, buruk gaya duduknya. Nggak ada yang di dalam ini yang saya sebut. Itu yang di luar. Yang di dalam ini gaya duduknya bagus semua. Kalau bagus buruk hatinya, maka buruklah pola pikirnya. Tata cara pergaulannya semuanya buruk. Itu sebabnya membersihkan dan memelihara serta membina hati itu menjadi lebih utama di dalam kehidupan kita. Sayangnya memang mengelola hati ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau dia kotor tidak semudah membersihkan pakaian yang kotor. Kena pakaian kita oleh getah, mudah dibersihkan. Tapi kalau hati yang bermasalah, kadang-kadang orang tidak tahu kalau dia sedang sakit. Kalau badan sakit itu cepat ketahuannya. Berkurang selera makan, tak mau lagi yang enak-enak, itu tanda sakit badan. Orang kalau sudah mengidap masalah seperti itu biasanya umurnya pendek. Segera meninggal dunia itu. Karena itu ibu bapak, kalau makanan disediakan jangan tak dimakan. Makan aja. Kadang-kadang kan subuh-subuh itu disediakan ibu-ibu makan, bapak-bapak pulang. Tuh yang pulang itu pendek umurnya nanti itu. Karena dia sudah tidak berminat dengan makanan. Nikmat hidup yang terakhir yang akan kita nikmati ibu bapak, makan. Naik mobil itu tidak, tak dinikmati lagi kena ambulan tuh. Pakaian tidak, apa-apa tidak, makan. Maka kalau makan itu sudah tidak, berarti tak lama lagi meninggal dunia. Kan nanti kalau ada majelis di subuh Ahad, saya selalu nampak di Facebook, itu masalahnya. Kami sedang makan. Rasa saya sudah lama lah saya tidak ke Al-Firdaus ini. Dulu lama saya kemari tak pula diajak makan. Begitu saya keluar langsung ada makanannya. Tapi alhamdulillah kita semua nampaknya baik-baik.
Hadirin yang dirahmati, maka Nabi pernah memberikan satu peringatan. Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kalimat berkarat itu sebetulnya kiasan, karena ini nggak mungkin berkarat. Tapi contoh yang diberikan oleh Nabi kepada besi menunjukkan hati itu juga bisa rusak seperti rusaknya besi oleh karat. Kalau besi sudah berkarat, apa gunanya? Parang berkarat nggak bisa digunakan. Pisau berkarat nggak bisa digunakan. Motor kalau sudah berkarat-karat nggak mau hidup, nggak bisa dipakai. Hati ternyata juga bisa begitu. Hingga kata Rasulullah dalam sebuah hadis, inna hadzal qulub tasaddaq kama yatasaddaqul hadid. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Itu kalimat itu diucapkan Nabi di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, wa ma jilauha?" Kalau memang hati itu bisa berkarat, cara membersihkannya bagaimana? Karena kalau besi kami berkarat, kami tahu cara membersihkannya. Letakkan minyak tanah, asah, karatnya pun pergi. Kalau kamar mandi kita berkarat, pakai piksal, tuangkan saja. Nanti pagi-pagi sudah bersih itu. Karena memang mudah membersihkannya. Lalu kalau hati kami yang berkarat, bagaimana cara membersihkannya? Kita bisa membayangkan ibu bapak, kalau hati berkarat bagaimana itu? Sementara hati ini itu adalah penggerak. Jika dia berkarat, maka sama seperti berkaratnya besi yang tak ada gunanya. Hati itu sebetulnya fungsinya ada dua. Pertama, penggerak. Yang kedua, pengarah. Itu fungsi hati itu. Akal itu fungsinya mengenal, tapi dia tidak mengarahkan. Tapi hati dia berfungsi untuk menggerakkan dan untuk mengarahkan. Jadi kalau kita bawa ke dalam mobil misalkan, hati itu ibarat gigi dan setir. Kemana badan kita ini akan menuju, itu hati yang menentukan. Ada yang selalu menuju ke masjid, padahal rumahnya jauh. Ada pula yang selalu menuju ke Hawaii, padahal rumahnya juga jauh. Ada yang selalu menuju ke pasar, dibawa oleh hatinya, rumahnya juga jauh. Ada orang yang tak terdorong untuk ke masjid, padahal rumahnya dekat. Yang menentukan manusia bisa bergerak seperti itu hati. Coba kita dengar ayat kalimat-kalimat azan yang diucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tahu semua artinya. Allah Maha Besar. Itu tanda apa ibu bapak? Tanda masuknya waktu sholat. Orang yang sholat tahu, orang yang tak sholat tahu, orang yang sekolah tahu, orang tak sekolah pun tahu. Sekarang itu himbauan. Maka yang akan bisa hadir itu orang yang tergerak hatinya. Kalau tidak, mau azan irama apapun tetap tak bergerak. Pakai azan Mekah, Allahu Akbar, enggak bergerak. Pakai azan Madinah, enggak bergerak. Tiba-tiba terdengarlah azan orang tua. Kalau orang tua ini yang azan, makin nyenyak tidur dibuatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadinya sudah bangun, ambilnya bantal lagi, tidur lagi dia. Makin nyenyak. Tapi bagi orang yang hatinya tergerak, enggak perlu azan. Kalau sudah masuk time untuk sholat, hatinya bergerak sendiri. Tengok jam 12. Oh, ini sudah saatnya untuk sholat. Matikan komputer, matikan kompor, matikan kucing. Semua yang hidup dimatikan dan bersiaplah. Baru sampai di masjid nanti orang sudah mulai sholat. Artinya yang menggerakkan itu siapa? Hati. Maka bersyukur kita ibu bapak kalau hati itu masih berfungsi dengan baik. Saya yakin ini yang hadir ini semua hati sedang berfungsi. Apa sebab? Waktu saya datang kemari subuh, zuhur, Ramadan ramai. Ini penuh ini. Sekarang tinggal para pemain inti. Saya yakin sebelum Ramadan ini juga lah orangnya. Setelah Ramadan
Ini juga orangnya. Maka kadang-kadang ustadz itu sudah hafal dengan jamaahnya, bukan namanya, posisi duduknya. Karena jamaah itu kayaknya sama juga dengan anak sekolah. Kalau memang sudah menjadi sohibut tiang, masuk pasti dicarinya tiang. Kalau orang lihatnya mendapatkan tiang itu terlebih dahulu, ditunggunya orang itu berdiri, karena dia mau mencari tiang itu. Kalau sohibut dinding, begitu juga. Maka kalau bisa ditulis, tulislah nama kita di tiang itu. Tapi bukrukah itu atau baik? Baik ibu bapak. Biarkan tiang-tiang masjid itu menjadi saksi bahwa punggung yang sudah reot, yang sudah mulai membungkuk, yang sudah keriput kulitnya, itulah yang selalu bersandar ke tiang itu. Mudah-mudahan dia kelak berbicara di depan Allah. Betul ya Allah, karena dialah yang selalu menyandariku di dalam Masjid Al-Firdaus. Di mana posisinya itu? Sudut sebelah kanan. Kan bisa. Sebegitu kah Ustaz? Coba tengok dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada masanya nanti kami menutup mulut manusia, lalu tangan mereka yang berbicara, kaki mereka menjadi saksi. Kaki itu akan bersaksi, betul, saya ada di dekat dinding itu, aku yang membawanya ke situ. Kaki menjadi saksi, maka beruntung orang yang selalu hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya istiqamah. Amin. Kalau sudah istiqamah, insya Allah menikah dengan 70 bidadari. Mau bapak-bapak? Kok kelihatannya nggak mau? Nggak minat bapak-bapak dengan bidadari itu? Atau perlu saya berikan kategorinya seperti apa? Baik, dengarkan baik-baik. Walaupun fotonya tak nampak, tetapi bayangannya ada. Hurun ain, matanya lebar, bukan besar, lebar. Jadi bulu matanya itu lentik. Itu pakai apa Ustaz? Pakai eyeshadow? Enggak, dia tak pakai. Tapi bulu matanya lebar. Hurun ain namanya. Kulitnya putih luar biasa. Kalau digigit nyamuk nggak ada bekas. Dari mana Ustaz tahu? Macam pernah lihat saja. Saya nggak pernah melihat. Cuma dalam Al-Quran dia bilang begitu. Yang menciptakannya kan Allah. Setiap pagi Jumat kita sengaja mencari imam yang membaca surah Al-Insan. Mana imam yang membaca surah Sajadah dan Al-Insan? Lari kita ke situ. Salah satu di antara isi surah Al-Insan itu cerita tentang kecantikan bidadari. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Bila kalian melihat, maka kalian menduga bahwa itu adalah mutiara yang bertebaran. Kalau Bapak Ibu pernah melihat kecelakaan di jalan, berserak kacanya, lalu di tengah hari kita lewat di situ kok silau memancarkan cahaya, begitulah bidadari itu. Mau tidak nih? Udahlah. Kalau bilang mau tuh jangan diangkat kepala, karena ibu tahu di belakang. Nunduk saja, mau. Nah hadirin yang dirahmati, kembali kepada yang tadi, maka Nabi ditanya oleh sahabatnya, kalau memang hati itu bisa berkarat ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya hingga dia kembali seperti semula? Maka Nabi pun memberikan 3 tips bagaimana supaya hati itu bisa berkilau kembali. Pertama, kasrah zikrul maut, banyakkan ingat mati. Ini yang pertama yang bisa membuat hati itu kembali normal. Banyakkan mengingat mati. Hubungannya apa itu Ibu Bapak? Hati yang mengkilat, yang baik lagi dengan ingat mati itu apa? Orang lalai karena tidak ingat akan mati. Orang sombong tidak ingat akan mati. Orang yang sangat dunianya luar biasa karena tidak ingat akan mati. Tapi kalau sudah ingat akan mati, sombong hilang, galau hilang, urusan-urusan dunia hilang. Dia tak akan pikir lagi soal A, B, C, D. Orang sebut A bagaimanapun hal-hal yang begitu baru dalam hidup ini, bagi dia tidak ada masalah, karena itu milik mereka, bukan milik saya. Akhirnya ketika orang memiliki, dia tidak dengki.
Ketika orang punya, dia bersyukur. Itulah yang menyebabkan korelasi antara ingat mati dengan hati bersih. Tahun 2009, Malaysia dilanda oleh proton eksora. Langsung berbunyi. Proton eksora itu baru keluar. Heboh satu Malaysia itu. Orang-orang yang punya kemampuan membeli mobil itu diganti mobil lama dengan eksora yang baru. Sekarang ada beberapa biji di Indonesia ini, tapi tak banyak. Duduk di kedai kita dengar orang bercerita eksora. Duduk di masjid orang cerita eksora. Lalu saya bertemulah dengan seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua pakai tongkat mau masuk lift. Saya memanggil dia tuan. Tuan, ada yang boleh saya tolong? Tak apa, kata dia. Menunggu lift. Hari ini kita masuk lift, esok kita masuk kubur. Saya tanya, tuan tidak berminat dengan proton eksora? Enggak, biarlah mereka yang beli. Untuk apa proton eksora tu? Besok kita masuk kubur. Coba lihat, ketika dia ingat akan mati, maka embel-embel dunia yang selalu mengotori hati itu tak lagi nempel di hati, dia hilang semua. Maka semakin kuat kita mengingat mati itu, maka semakin hilang pula lah perasaan-perasaan itu. Orang gila-gila pangkat itu ibu bapak karena dia merasa hidupnya masih lama. Betul kan? Tapi kalau dia sudah merasa dia akan mati, enggak berminat lagi mereka kalau sudah itu yang diingatnya. Maka saya pernah dulu ketika satu kali saya memberikan ceramah di Masjid Al-Ghufran kalau tak salah, di belakang Hotel Mutiara. Lalu datang pengurus masjidnya ke saya, pengurus majelis taklim, boleh Ustaz singkatkan ceramah kita hari ini? Oh, kenapa? Katanya kita nanti ada tamu. Tamunya siapa? Calon anggota DPR. Yang mana orangnya? Di rumah dia. Loh, jadi bagaimana? Nanti Ustaz setelah kita wirid, dia minta mengundang kita datang ke sana. Kalau begitu Bu Haja, bukan dia yang tamu, tetapi kita yang tamu. Kalau begitu sampaikan kepada beliau, jika beliau tak mau datang ke masjid, saya tidak akan memendekkan ceramah. Tuan-tuan pikir saya ini datang tadi dekat sebelah. Saya pakai motor jauh-jauh waktu itu. Panas saya tempuh, tuan-tuan bilang 15 menit. Enggak bisa. Sampaikan kepadanya, suruh dia datang ke masjid. Pergi pengurus itu dan disampaikannya kepada calon. Mungkin masuk dalam hatinya dan mungkin datanglah calon itu. Saya lihat sudah cukup tua ternyata. Tapi saya tidak bisa berkomentar karena memang sudah calon. Begitu beliau masuk, saya sengaja menghentikan ceramah agar semua orang menengok. Melewatlah beliau di depan saya. Ibu-ibu, besok akan ada pemilihan calon anggota DPR. Calon mana tak boleh disebut. Rahasia perusahaan. Salah satu di antara calon itu ada di tengah-tengah kita. Nih orangnya. Maka seluruh jamaah saya himbau besok jangan pilih orang lain, pilih beliau. Setuju? Setuju, katanya. Senyum beliau. Menengok saya mempromosikan itu. Selesai acara, beliau datang ke saya bersama tim dan dihadiahkannya saya sebuah baju. Jadi mudah mencari baju tuh ibu. Tinggal ngomong sedikit dapat baju satu. Saya pun dapat baju batik, tapi sayangnya karena nama beliau besar di situ tak bisa saya pakai. Karena setiap kali saya pakai orang panggil saya beliau. Terima kasih Ustadz sudah mendoakan, katanya begitu. Mudah-mudahan saya menang. Dalam hati saya tidak mendoakan. Karena saya lihat wajahnya sudah terlalu tua, umurnya sudah kelewat banyak. Dalam hati saya pikir nggak cocok lagi berada di Senayan, tapi lebih cocok berada di atas sajadah. Pegang buat tasbih itu, muhasabah diri, umurku sudah sekian banyak, belum tahu lagi mati ini kapan, masih jauhkah atau sudah dekat? Apa yang sudah aku lakukan dalam hidup ini? Oh, selama ini aku duduk di tempat-tempat yang kata orang basah. Adakah basah itu basah halal atau basah haram? Kalau basah halal bagaimana cara kalau basah haram bagaimana cara memperbaikinya? Harusnya begitu menurut saya.
Tapi tidak pula. Begitu diadakan pemilihan, menang pula beliau itu. Nah, itulah. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dia tidak ingat bahwa dia akan mati. Orang kalau ingat akan mati, maka dia tak akan kejar-kejaran lagi dengan kehidupan dunia ini. Dia akan lebih cepat datangnya ke masjid berbanding ke pasar. Kalau sudah ke masjid nggak sempat, pokoknya sekarang. Kalau ke pasar nanti-nanti aja. Itu ketika ingat akan mati. Tapi kalau tidak, maka masjid itu terasa sangat jauh. Bersyukur kita kepada Allah. Allah tanamkan di dalam hati kita kedekatan kita selalu kepada masjid ini. Hingga dimanapun saya pergi, orang-orangnya tetap sama. Jangan-jangan isi masjid Pekanbaru ini juga orang itu, nggak tukar-tukar orangnya. Tapi kita bersyukur ibu bapak, Allah tidak tanamkan kegilaan terhadap dunia ini dalam hati kita di usia tua. Coba bayangkan kalau itu Allah tanamkan di usia tua, maka tak punya waktu kita untuk berdiam diri, menyendiri untuk mengisi jiwa kita sendiri. Itu yang pertama yang akan membuat hati itu bercahaya. Maka semakin kita ingat mati, semakin hilang karat-karat pada hati. Kita tak lagi berminat untuk apa-apa. Hadirin yang Allah muliakan. Tetapi ingat mati ini kadang-kadang dia datang, kadang-kadang tidak. Mati kawan, teringat mati. Sehat kawan, lupa mati. Seolah-olah dia tidak ada. Lalu bagaimana caranya supaya mati itu bisa selalu teringat? Pertama, itba'ul janaiz atau itba'ul janazah. Antar jenazah ke kuburan. Kalau ada orang mati, ikut mengantar ke kuburan. Kalau bisa, ikut memikulnya. Kalau tidak, karena badan sudah tua, tetaplah mengikuti. Soal jalan kaki mau naik motor terserah. Tapi antar. Saksikanlah dia dimasukkan ke dalam kubur. Itu akan membantu kita untuk lebih sering mengingat kematian. Berapa umurnya nih? Kata yang mengantarkan, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Pak siapa ini? Ada satu nama yang bisa disebut? Bapak Ahmad. Mohon maaf yang bernama Ahmad, saya tidak mendoakannya. Usia 53 tahun. Pas, karena saya tahu. Sementara kita yang mengantar sudah 63 tahun. Ya Allah, bonusnya sudah 10 tahun. Dia sudah pergi, bagaimana dengan aku? Apakah masih jauh atau sudah sangat dekat? Itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, rajinkan berziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini kan sekarang sedang heboh nih. Karena ada orang bilang bahwa ziarah kubur itu tak boleh. Yang tak boleh itu ibu bapak, kita berziarah kubur minta kepada orang mati itu. Kalau boleh orang mati itu bercakap, dia akan minta kepada kita yang hidup. Karena kita yang bisa berbuat. Dia nggak bisa. Nah, minta kepada orang mati itu yang tidak boleh. Mbah, tolonglah aku mbah. Ini utang sudah banyak, pembayarnya belum kelihatan. Bulan nampaknya masih tua terus mbah. Itu syirik itu kalau itu. Tapi kalau kita mendoakannya dan yang diharapkan orang mati itu ya doa kita. Datang kita ke situ, mulai masuk, maka doa pun sudah dimulai. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah, mudah-mudahan kalian selamat wahai seluruh penghuni yang ada di sini. Kami ini insyaallah akan mengikuti kalian. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah orang mati-mati, orang sudah mati ini. Warhamhum, kasihanilah mereka. Wa'afi wa'fu anhum, dan maafkanlah segala kesalahan mereka. Itu boleh. Jadi tidak semuanya dilarang. Yang dilarang itu seperti tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam zuru kuburan, perintah beliau ziarahilah kubur. Karena menziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Itu perintah Nabi itu. Kalau ada orang berbeda-beda pendapat, nggak usah terlalu dipikirkan amat lah. Indonesia ini memang berlebih-lebih ibu bapak. Pokoknya kalau bagian agama ini kita ini berlebih-lebih. Kenapa saya pikir berlebih-lebih? Saya pergi bersama Pak Gubernur, Pak Syamsuar waktu itu ke Saudi.
Saya sampai di sana, diterima kami oleh persaudaraan Islam dunia yang pusatnya di Arab Saudi. Kalau ditengok dari gayanya, nggak ada seperti gaya orang kita. Sampai pula kami di bahagian khusus Al-Qur'annya, sama juga. Sampai lagi di Maqari, sama juga. Dalam hati saya, memang hanya orang Indonesia yang berlebih-lebih dalam beragama ini. Mereka tuh biasa-biasa saja. Soal jenggot, soal celana, soal pakaian nggak dibahasnya lagi, karena itu bukan perkara penting. Yang penting pakai celana kayaknya di situ tuh. Betul Ibu Bapak. Semua yang saya lihat sama seperti saya. Saya bilang dengan Ustaz Mustafa Umar, saya berkata dalam bahasa Arab yang terbata-bata, ma ra'aitu ahadan qat, saya tidak melihat satu orang pun yang pakaiannya tinggi di sini seperti di tempat kita. Kayaknya orang Indonesia itu jauh lebih sunnah daripada orang-orang Saudi itu. Boleh bagi bersunat, boleh, tidak ada masalah, bagus malah. Tetapi yang tidak boleh itu berlebih-lebihan hingga menyebabkan sesuatu yang harusnya biasa jadi luar biasa, sesuatu yang harusnya boleh jadi haram semua. Itu tidak dibolehkan. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Kalau memang tidak boleh berziarah kubur, Nabi itu berziarah ke makam ibunya. Yang tak boleh itu meminta, karena memang dulu kalau ada kuburan orang soleh itu banyak orang yang datang berziarah ke situ, membawa air aqua. Untuk apa? Istrinya nggak hamil-hamil. Katanya air aqua itu bisa membuat istrinya hamil. Kalau tidak air aqua, nanti dibawa pula air-air yang lain karena dia ada penyakit. Sudah dibawa ke dokter, tidak diketahui. Dokter angkat tangan, sebab penyakitnya itu bukan penyakit medis, namanya penyakit angau. Tahu penyakit angau? Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, mandi tak basah. Apa nama penyakitnya? Angau. Pakai air di situ. Di situ dimintakan kepada orang mati itu syirik itu. Tapi kalau mendoakannya, silakan. Memang mereka menunggu doa-doa kita, apalagi kedua orang tua kita. Maka itu dibolehkan. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zuru kuburan, ziarahlah ke kuburan. Fa inna ziyaratal kuburi tudzakirul maut, karena berziarah kubur itu akan mudah mengingatkan kalian kepada kematian. Dan yang ketiga yang akan mengingatkan kita kepada kematian itu, perhatikan peredaran waktu. Waktu kalau sudah tenggelam matahari berarti berkurang umur atau bertambah? Berkurang. Kalau berganti tahun, semakin tua semakin muda, semakin muda semakin tua. Kalau sudah 60 tahun, janggutnya hitam separuh. Kalau sudah 62, janggutnya hitam semua. Kalau sudah 63, mulai dari janggut, kepala sampai bulu hidung pun putih semua. Itu tanda bahwa kita berada di penghujung usia. Perhatikan itu, karena dengan memperhatikan itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Ditengok wajah tak seperti dulu. Ini sudah melar-melar semua, kayaknya lembek, tak ada isinya. Padahal dulu itu tegang luar biasa, hingga bedak apapun bisa nempel. Walaupun cuman bermodalkan bedak pipa. Tahu bedak pipa? 3.500 satu sekarang. Bayangkan tahun 70 berapa harganya tuh? 25 rupiah. Pergi ke pasar pakai itulah dulu. Kalau ada orang menyapa, pakailah lipstik sedikit. Dia tidak akan mencari yang diputar-putar begitu. Dicarinya kertas pesta yang dipotong-potong tuh, ikat situ sampai situ. Ambil yang warna merah itu, jadi dah. Berserak lipstik itu di mana-mana. Itu lengket itu. Tapi itu dulu ketika kita berusia 19 tahun. Tapi kalau sekarang 91 tahun, semen pun diletakkan di muka tuh nggak nempel lagi semen. Kalau begitu kita sudah berada di penghujung usia. Menyadari hal itu akan membawa kita lebih banyak mengingat mati. Saya dulu ingat Ibu Bapak, waktu saya kuliah,
Di Mesir itu ada 4 musim dan termasuk musim dingin. Musim dingin itu kalau datang sampai 2 derajat Celcius, memakai celana itu 3 lapis. Tapi karena hobi main bola juga tuh, berlari-lari mengejar bola di lapangan 120 meter itu, rasanya kecil lapangan itu. Karena usia waktu itu 24 tahun. Tapi ternyata setelah 42 tahun berubah situasi. Berlari di lapangan futsal 10 menit rasa-rasanya perlu bantuan paru-paru yang lain. Apa kata anak saya? Udah dulu ya, jangan main bola lagi, mukanya pucat katanya, nanti aja mati. Akhirnya saya berhenti. Dalam hati, ya Allah, begitulah kisaran hidup itu cepatnya berlalu. Yang dulu sehat sekarang seperti ini. Yang dulu kuat mulai kemudian melemah. Yang dulu nampak akhirnya mulai pudar. Semakin kita mampu memperhatikan, maka semakin jelas bahwa kita sudah mendekati akhir dari kehidupan. Itulah yang akan membantu bersihnya hati. Karena kita ini akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembersih hati itu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau di dalam hadis ini memang tilawah disebutnya. Kalau tilawah itu membaca dengan lidah. Namun kalau kita ingin mengambil faedah yang lebih baik, ada bagusnya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga difahami. Sebab Al-Quran itu Allah tunjukkan, itu petunjuk. Allah turunkan sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk baru bisa kita gunakan dengan baik kalau dipahami. Kalau tidak dipahami, apa gunanya kertas yang terbuat mungkin peta lah kita sebutkan, tapi tak paham dengan peta itu. Ia ada di tangan, kita berjalan, apa bunuh peta kok? Kemana aduknya? Karena tulisannya tulisan Cina semuanya. Kalau tulisan Inggris kita masih bisa baca, tulisannya tulisan Cina. Yang Pekanbaru kemana, yang Bukit Tinggi kemana, yang apa nggak tahu kita. Apa gunanya peta itu di tangan kita? Sementara dia tidak bisa menyelamatkan. Nah, Al-Quran Allah turunkan kepada manusia, katanya kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Maka mestinya Al-Quran itu dipahami. Karena itu ibu bapak, orientasi walaupun sudah angka agak terlambat ini, kalau sudah tua-tua itu kan memang sudah agak susah memahami itu. Membaca buku itu sudah berat. Kalau sudah tua-tua ini modal kita satu-satunya cuma mendengarnya. Mendengar di masjid sambil anggu-anggu. Dan ngantuk-ngantuk, menguap-nguap, tidur-tiduran dan anggu-anggu. Itu lagi yang bisa kita lakukan. Tapi walaupun begitu, tidak mesti harus ditinggalkan. Bacalah Al-Quran itu. Karena semakin kita paham dengan Al-Quran, semakin mudah hati itu terobati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmah. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ada yang menjadi penyembuh. Penyembuh apa itu? Penyembuh sakit apa? Dalam ayat lain Allah sebutkan lima fis sudur, menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati. Maka Abu Bakar itu tidak pernah risau dalam hidupnya karena ia bisa mengambil obat dari Al-Quran. Utsman itu tidak pernah ragu bersedekah karena dia mengambil prinsip dari Al-Quran. Umar bin Khattab tak pernah takut bersuara karena dia mengambil pengertian dari Al-Quran. Ali bin Abi Thalib dengan tawakalnya yang luar biasa juga mengambil hikmah daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang akan menjadi panduan. Dan dia cukup semuanya ibu bapak, tidak ada yang Allah tinggalkan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, yang rahasia sampai kepada yang tidak rahasia. Bayangkan saja, makan saja diatur, apalagi sholat, hidup, bernegara, makan saja diatur. Apa kata Allah? Makanlah, nggak apa-apa, tapi jangan lebih-lebih. Lebih-lebih itu bagaimana caranya? Nabi ajarkan bagaimana supaya jangan lebih-lebih. Nahnu nakul wala nasba. Kami makan tapi kami tidak kenyang. Jadi ukuran makan menurut Al-Quran itu adalah jangan sampai kenyang. Kira-kira bisa tak tuh? Bisa tidak makan tidak kenyang?
lain macam bisa. Inilah sunnah yang paling sering ditinggalkan di dalam hidup. Kalau ada orang mau mengamalkan sunnah dalam sholat, bisa. Sunnah dalam pakaian, bisa. Sunnah di dalam bergaul, bisa. Tapi kalau sudah sunnah dalam makan, itu berat sekali itu. Apalagi modelnya model makanan kita, tambo cie, tambo yang ketiga separuh cuma dimakan. Napa tak habis Pak? Ndak tolok le katanya. Sampai tak tolok mengisi perut tu, bayangkan tu. Itu katanya mengikut sunnahnya tu. Nah, oleh karena itu banyakkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita. Kemudian yang ketiga yang bisa membuat hati itu kembali bersih adalah mencintai, menyayangi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Secara khusus anak yatim. Anak yatim itu perlu disayangi. Kalau mau dapat pahala lebih banyak, selain menyayangi anak yatim, bagus juga kalau disayangi emaknya. Itu pahalanya besar. Yang saya katakan ini kan betul, dua-duanya itu kan ada ibu bapak. Emaknya itu armalah namanya itu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, aku tidak menerima solat seorang kalian sampai kecuali dari orang yang rendah hatinya, tidak menyakiti manusia, mencintai al-masakin wal armalah, orang-orang miskin dan janda-janda. Jadi mencintai janda-janda itu tanda diterimanya amal ibadah. Maka kalau mau pahala lebih banyak, pelihara anak yatim, pelihara juga mak yatimnya. Sesuai? Nah, iyalah. Kayaknya kalau bab ini sesuai terus ini. Jarang yang tak sesuai kalau sudah bab itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan hidup dan cara berfikir yang selalu benar, yang baik. Dipandunya kita untuk melalui kehidupan ini juga dengan baik. Tak ada yang bisa berjalan di dunia ini tanpa panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mukaddimah pengajian kita. Kalau di dalam pengumuman itu fikih ibadah. Nanti sedikit saya rubah Pak, karena fikih ibadah itu sudah terlalu banyak. Fikih tematik saja Pak. Kalau fikih tematik itu berdasarkan kebutuhan kita. Kalau fikih ibadah pasti solat lagi yang diulang. Fikih solat itu sudah disampaikan ke kita 37 kali. Datang Ustadz Khair, fikih solat. Datang Ustadz Zulhenry, fikih solat juga. Datang Ustadz fikih solat juga. Apa enggak ada lagi fikih-fikih yang lain? Banyak lagi fikih-fikih yang lain. Fikih gosok gigi ada? Ada. Fikih makan saja ada. Apalagi fikih gosok gigi, fikih olahraga? Ada. Islam itu konflik. Seluruhnya dibahas dalam agama ini. Hanya yang disampaikan itu selalu berkutat antara solat, zikir, solat, zikir. Sudah selesai solat, undang Ustaz satu lagi, solat lagi dibahasnya. Jamaah karena baik didengarnya juga, takut Ustaz itu kecewa. Tapi dalam hati, iko juga disebut kemarin. Diulang-ulang lagi. Maka saya nanti izin untuk merubah tema besar itu menjadi fikih tematik. Mana kita lebih baik pergi haji atau menyumbang ke Palestina? Macam mana tu? Menyumbang ke Palestina. Haji belum? Akan payah menjawabnya. Yang seperti itulah yang saya maksud itu. Jadi ada kasus-kasus yang hari ini sedang beredar di tengah-tengah kita yang menjadi kebutuhan, itu mesti dijawab. Kalau tidak dijawab, kita galau di dalam bersikap. Maka ke depan ini untuk 11 kali pertemuan sampai bulan Ramadan yang akan datang, kalau sekiranya umur kita panjang, itu nanti akan kita sampaikan. Dan juga boleh kita merequest pembahasan yang kira-kira paling kita ingin dengar. Umpamanya kami ini ingin mendengar tentang waris, itu gimana? Tetangga saya bertengkar terus Ustaz, umpamanya, boleh kita sampaikan tentang waris, tapi tidak disebabkan orang tertentu, melainkan benar-benar hanya keilmuan saja. Saya tidak menerima request kalau terkait dengan individu tertentu yang akan dibahas, tapi secara umum.
Baik ibu bapak yang Allah muliakan, demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.